melihat sosok Kelvin di antara keramaian dan segera melambaikan tangannya. "Hai, aku sudah lama merindukanmu. Perjalanan bisnisku selama beberapa hari ini telah membuatku sangat merindukanmu," kata Kenan, merentangkan tangannya bersiap untuk memeluk temannya. Namun Kelvin mundur selangkah, membuat Kenan hanya memeluk udara kosong. "Ada banyak orang yang melihat. Bisakah kamu tidak mempermalukanku?" Kelvin menggeleng. "Apakah kamu punya rasa malu? Sekarang katakan padaku, ada apa di lantai 2?" Kenan menatap temannya dengan kesal. "Di sana hanya ada para tetua. Jika kamu ingin menyapa nenekku, maka lakukan saja nanti. Ia akan turun saat acara ulang tahunnya dimulai." Kelvin merasa tali sesat yang seolah melingkari dadanya akhirnya telah dilonggarkan. Hanya saja beberapa saat kemudian, seorang pelayan memandu beberapa pria naik ke atas. Ada setidaknya 6 pria muda berusia 20 hingga 30 tahunan. "Kenapa kamu membawa para pria ini naik?" tanya Kenan pada pembantu yang sering melayani neneknya. "Ini adalah nenek Anda." Kenan tertawa mendengar hal itu. Ia memukul lengan Kelvin sambil tertawa saat imajinasinya menjadi liar. Sementara wajah Kelvin seperti mendung gelap. "Astaga, apakah nenekku sedang mencari bayi gula di pesta ulang tahunnya?" "Bukan untuk nenekmu. Mereka datang untuk melakukan seleksi perjodohan," jawab Kelvin dengan suara yang dingin. Tawa Kenan terhenti dan wajahnya menjadi kaku. "Omong kosong. Kenapa laki-laki? Jika nenekku berniat menjodohkanku, maka itu harusnya perempuan." Kelvin menatap ke lantai atas dengan kesal. "Kita harus menghentikan perjodohan ini." Kenan mengangguk setuju. "Tentu saja, aku juga tak ingin dijodohkan dengan pria. Nenek sudah sangat berlebihan. Hanya karena aku menolak untuk menikah, ia begitu putus asa dan mengira aku menyukai pria." Di lantai 2, pelayan itu telah membawa rombongan pria naik ke atas. Saat ini ia tiba-tiba menyadari dia pada barisan belakang telah menghilang dan kini digantikan oleh 2 wanita familiar. Tuan," kata pelayan itu yang terkejut dengan peserta susupan. "Buka saja pintunya," tita Kelvin dingin. 4 pria di depannya menoleh ke belakang mereka saat menyadari siapa 2 pria yang juga akan ikut serta. Mereka mulai tidak percaya diri. Sebenarnya mereka telah diberitahu bahwa akan ada seorang wanita cantik yang sedang mencari jodoh. Mereka sebelumnya yakin akan memiliki kesempatan yang sama. Namun jika Kelvin dan Kenan datang, maka mereka tak akan lebih dari aksesoris. Kelvin menatap tajam ke arah mereka, membuat 4 pria itu menciut. Mereka ingin mundur secara sukarela, namun pintu telah terbuka dan seorang wanita tua memanggil mereka. Kenan melihat ada wanita cantik di antara neneknya dan juga nenek Kelvin. Rambut wanita itu ditata dengan gaya keriting gantung dan menjuntai dengan indah. Kulitnya yang seperti porselen terlihat dari bahunya yang tidak tertutup kain. Saat ini Kenan belum menyadari bahwa wanita itu adalah Elisa karena dia belum pernah melihat kecantikan wanita ketika dengan riasan wajah. "Nenek, jadi kamu mengundang para pria ini untuk dikenalkan padanya. Seharusnya kamu menjodohkannya padaku lebih dulu. Jika ada keindahan sepertinya." Kelvin memberikan tatapan membunuh pada temannya. "Kau bosan hidup?" Kenan segera menyadari apa yang tidak beres, jadi dia kini menatap wanita cantik itu dengan seksama dan baru menyadari bahwa itu adalah Elisa.
Aku buta karena tidak mengenalinya. Tolong maafkan aku, sepertinya aku perlu memeriksakan mata aku, kata Kenan hampir menggigit bibirnya sendiri karena gugup. Sementara itu Lily dan nenek Kenan menatap dua penyusup itu dengan tatapan kesal. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Lily, meski ia memang sudah menebak bahwa cucunya yang tidak tahu malu ini pasti akan datang, namun dia harus tetap memainkan dramanya. Tentu saja untuk mengikuti seleksi, jawab Kenan mewakili Kelvin yang wajahnya semakin gelap dari waktu ke waktu, seolah ia adalah gambaran dari awan cumulonimbus yang penuh dengan badai di dalamnya. Kau juga ingin ikut seleksi? Tanya nenek Kenan menatap ke arah cucunya dengan tak percaya jika cucunya yang selama ini selalu tak memiliki komitmen dan selalu berganti pasangan akhirnya memilih menetap karena wanita di sebelahnya sekarang, maka wanita tua ini tak akan mengalah bahkan jika harus bersaing dengan Whitney. Kenan menggeleng, tidak Nek, aku tuan rumah. Tidak fair jika aku mengikuti seleksi, terang Kenan. Neneknya menunjukkan ekspresi mencibir. Kamu tidak bisa menipuku, dasar pria penakut. Lily menarik nafas dalam. Tak ada hak istimewa di sini. Semua akan bertanding dengan cara yang adil. Kelvin merasa harga dirinya tercabik-cabik karena harus mengikuti seleksi kekanakan ini. Wanita itu jelas-jelas milikku. Kenapa aku harus melakukan seleksi? Elisa, jangan mengikuti game kekanakan ini. Anak kita menunggu di rumah. Wajah Kenan membeku. Anak kalian? Dia telah berada di luar negeri selama beberapa hari. Jadi Kenan tak mengetahui tentang Efren. Pria itu menggeleng. Tidak, ini pasti cara bajingan ini untuk membuat saingannya mundur. Lily berbatuk ringan. Ya, wanita ini memang telah memiliki anak, tapi dia lajang dan seorang wanita karir berpenghasilan tinggi. Ia tidak sedang berada dalam hubungan seperti yang dikatakan pria itu, kata Lily sambil menatap Kelvin dengan mencibir. Empat lelaki itu terkejut. Elisa telah memiliki anak dengan bentuk tubuh indahnya. Ia masih terjaga. Kecantikan yang Elisa miliki bahkan membuat mereka masih bisa menerima wanita ini meski telah memiliki anak. Kelvin melihat cara para pria menatap Elisa dengan kagum yang membuat kesabarannya kini telah runtuh. Jika kalian masih ingin kembali ke rumah dengan anggota tubuh yang lengkap, maka sebaiknya kalian pergi, ancam Kelvin. Empat pria itu merinding. Mereka tahu betul betapa menakutkan harga yang harus dibayar jika menyinggung pria ini. Jangan pedulikan dia, aku akan menjamin keselamatan kalian. Selah Lily, Kelvin dan Lily saling memberikan tatapan mengancam satu sama lain. Sementara empat pria itu berada dalam dilema. Maaf Nyonya Wilson, saya lupa memberitahu bahwa saya telah terikat perjodohan dengan anak rekan bisnis orang tuaku, kata salah satu dari pria itu yang ketakutan jika ia akan dijadikan target oleh Kelvin. Nyonya, mohon maaf, tapi saya sudah memiliki wanita yang telah saya cintai. Sama, saya juga mencintai wanita lain, hanya saja keluargaku tidak merestuinya. Nyonya, maaf, saya penyuka sesama jenis. Empat pria itu melarikan diri dan menolak terlibat dalam masalah ini. Kelvin sangat menakutkan dan bukan lawan yang bisa mereka atasi. Wajah Lily menjadi kesal mendengar hal itu. Sementara Kelvin dan Kenan menyeringai melihat empat pria yang baru saja melarikan diri. Kelvin lalu mengarahkan telapak tangannya pada Elisa. Ayo kita turun.
Ada kue enak di sana. Bukankah wanita menyukainya? Elisa menarik jajanan yang ada di meja. Sebagian besar memang terdiri dari makanan klasik yang diperuntukkan orang tua. Setelah mendengar ada kue enak, air liur di bibir Elisa bergejolak. "Nenek, bolehkah saya turun ke bawah?" tanya Elisa pada Lily. "Tentu, jangan ragu mengadu padaku jika Kelvin membuatmu kesal," kata Lily sambil memberikan tatapan peringatan pada Kelvin. Pria itu mengerutkan keningnya. "Astaga, aku cucumu, Nek," batin Kelvin sambil menggelengkan kepalanya. Elisa lalu turun bersama Kelvin. Sementara Kenan menyerbu ke Lily. "Nenek Lily, benarkah mereka memiliki anak?" Lily mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan foto cicitnya. "Namanya Ephraim. Ia tampan dan seperti versi mini dari Kelvin, bukan?" Rahang Kenan mengangah lebar melihat foto Ephraim. Bocah ini anak yang ia temui di toko boneka ternyata adalah putra dari Elisa dan Kelvin, bukan dari wanita parubaya saat itu. Kini ia bisa tahu alasan kenapa Kelvin yang selalu dingin dan acuh bisa sabar menghadapi anak itu. Ternyata ada ikatan darah yang berperan di dalamnya. Keren, Kelvin mendadak telah menjadi ayah saat Kenan masih memiliki ekspresi bahagia dan terkejut. Sebuah roti terbang ke wajahnya dan membuat dirinya terkejut. Beruntung roti itu tidak memiliki white cream di atas, jadi wajahnya tidak memiliki noda. "Nenek, kenapa kamu melemparku roti?" tanya Kenan kesal. "Temanmu sudah memiliki anak sekarang. Kapan kamu akan berhenti bermain-main di luar sana?" maki wanita tua itu kesal. "Hanya Kelvin, dua teman baikku yang lain juga belum. Nenek tak perlu khawatir. Jika saatnya tiba, aku akan membawa cucu menantu untukmu." Wanita tua itu mendengus kesal. "Aku tidak tahu apakah masih memiliki umur sampai hari itu terjadi." Kelvin dan Elisa berjalan menuruni tangga bersama. Tangan Elisa terselip di lengan pria itu. Semula ia ingin menariknya, namun Kelvin menahannya dengan erat. Kini saat mereka berdua turun dari tangga, banyak pasang mata melihat dengan ekspresi terkejut, hingga ruangan yang semula riuh menjadi hening. Ini adalah kali pertama mereka melihat Kelvin menggandeng seorang perempuan. Wanita di sebelahnya memiliki kecantikan yang membius. Tak hanya mata lelaki tapi wanita yang juga mulai merasa iri. Kelvin terus menarik Elisa lebih dekat dengannya, seolah menandai bahwa wanita ini adalah miliknya. Aku belum pernah melihat wanita ini. Apakah dia putri dari miliarder ternama yang baru saja kembali? Tidak, tapi aku sempat mendengar desas-desus kalau tuan muda Kelvin berkencan dengan salah satu pegawainya. Teman di sebelahnya tertawa mencibir. "Hai, jangan bilang kamu menduga wanita itu adalah karyawannya. Bahkan jika memang ia memiliki hubungan dengan karyawannya, kurasa itu hanya hubungan main-main. Pria seperti Kelvin tak mungkin bisa berakhir dengan kalangan biasa." Saat semua tamu mulai penasaran siapa wanita cantik ini, ada dua wanita yang sekarang memiliki wajah pucat dan penuh kebencian. Ketika melihat Elisa, wajah Norah jauh lebih jelek. Tangan yang tergantung di sisi tubuhnya terkepal dengan erat, hingga kuku palsunya yang indah dan baru saja ia pasang di salon tadi kini patah di dalam telapak tangannya yang terkepal erat. Sialan, jadi ini alasan Kelvin ingin aku menikah dengan Arka. Itu karena ia memiliki hubungan dengan Elisa dan tak ingin menciptakan ruang agar mereka bisa kembali. Nora semakin terbakar amarah. Dia merasa seperti badut yang telah dipermainkan oleh Kelvin. "Tidak, aku tak mungkin membiarkan wanita sialan itu menang. Siapa dia hingga bisa mendapatkan Kelvin?"
batin Nora yang bertekad untuk menghancurkan hubungan mereka. Nora tak layak mendapatkan pria seperti Kelvin saat aku hanya mendapatkan pria daur ulang darinya yang bahkan kini tak berguna lagi. Saat Nora sedang memikirkan untuk membuat keributan, Whitney datang menghampiri dirinya. Itu Elisa bukan? Apa kamu tahu siapa pria yang ada di sebelahnya? Nora menyeringnya melihat ibu mertuanya, membuat ia menemukan peluru yang akan ia gunakan untuk menyerang lebih dulu. Bu, dia adalah Kelvin Wilson, salah satu dari 4 tuan muda paling berpengaruh di Canberra. Pupil mata wanita itu melebar hingga hampir keluar. Ia masih menyimpan dendam pada Elisa yang telah menamparnya 2 kali saat di perusahaan. Ia dipenuhi kebencian ketika melihat Elisa bisa berjalan dengan lelaki yang tidak layak untuknya. Tidak, aku tak akan membiarkan ini semua terjadi. Putraku telah menjadi lelucon selama beberapa hari ini. Kini aku akan membuat wanita itu dipermalukan pada pesta ini. Bu, aku mendukungmu. Kamu harus memberi pelajaran berharga bagi wanita itu. Ia baru saja membuat Arka membayar $1 miliar untuk harga sahamnya. Suruh ia mengembalikan uang itu. Whitney semakin kesal mendengar hal itu. Ia segera menghampiri Elisa dengan wajahnya yang merah membara.